Polsek Praja V baru saja merilis berita bahwa seorang laki-laki bernama Ricky Alexander telah dinyatakan buron oleh pihak kepolisian. Buronan atas nama Ricky Alexander tersebut telah dengan sengaja merusak rem sebuah mobil sehingga mengakibatkan kecelakaan dan menewaskan 5 orang. Sial. Kenapa berita soal gue jadi hot news begini? Ini kan orang yang ada di berita TV. Woi, ada buronan, woi! Woi! Ayo kita bawa ke kantor polisi, yuk! Selain dari status Ricky yang menjadi buronan. Itu artinya saat dia sudah menjadi buron, dia bisa melakukan apapun. Lalu itu bisa membahayakan semuanya. Saya juga memikirkan hal yang sama, Pak. Baik saya, Pak Amar, dan juga Bu Andin. Siapapun bisa menjadi target dari Ricky, Pak. Itu yang saya khawatirkan. Untuk saya tidak peduli bagaimana keselamatan saya. Tapi kalian semua, keselamatan kamu, keselamatan Ibu Andin, terkhususnya Ibu Andin, sebagai seorang perempuan, seorang ibu, 2 orang anak, tidak punya suami, itu bisa membahayakan Ibu Andin. Apa Pak Amar mau menurunkan bantuan dari tim kita untuk Ibu Andin? Tapi tolong kamu sampaikan, setidaknya jangan memaksa beliau agar beliau tidak membenci saya lagi. Baik Pak, nanti akan saya sampaikan kepada Bu Andin. Terima kasih. Kali ini Pak Amar benar-benar sungkan dengan Bu Andin. Seperti takut kalau Bu Andin akan lebih membenci dirinya. Ren, kamu gak usah dendam ya sama Ricky. Mama gak mau loh kalau kamu jadi berubah setelah ini. Ikhlaskan Mbak Catherine, biar jalannya makin lapang. Yo. Insya Allah enggak kok, Ma. Lagian juga tadi Bro Angga ngabarin aku, Ma. Kalau Ricky sekarang udah jadi buronan. Jadi pasti secepatnya polisi akan nangkap Ricky, Ma. Alhamdulillah kalau gitu. Mama jadi tenang. Ren, kamu kangen ya sama Mbak Catherine? Iya, Ma. Jelas. Ini aja kita mau ke rumah Bro Angga, aku masih ngerasa kalau aku tuh mau jemput Catherine ke sana, Ma. Mau main sama Catherine. Mama paham perasaan kamu, Ren. Dan itu wajar. Tapi pesan Mama, kamu jangan terlena sama masa lalu. Karena hidup kamu itu kan harus terus berlanjut. Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup saya kalau satu kaki penopang hidup saya ini sudah hilang? Gara-gara jadi buronan, gue jadi gak bebas bisa kemana-mana. Kalau aja Elsa semua gak nekat, gue gak bakal kayak gini. Malah gue lapar banget lagi dari semalam belum makan. Mas beli kartu SIM-nya 5 ya? Buset, banyak banget, Bang. Udah gak usah banyak ngomong, ambilin. Bisa, Bang. Ini, Bang. Berapa? 100.000, Bang.
Makasih Bang. Makasih Ya. Pak, pakai ayam? Polsek Praja 5 baru saja merilis berita bahwa seorang laki-laki bernama Ricky Alexander telah dinyatakan buron oleh pihak kepolisian. Buronan atas nama Ricky Alexander tersebut telah dengan sengaja merusak rem sebuah mobil sehingga mengakibatkan kecelakaan dan menewaskan 5 orang. Sial. Kenapa berita soal gue jadi hot news begini? Ini kan orang yang ada di berita TV. Woi, ada buronan woi. Woi. Ayo kita bawa ke kantor polisi yuk. Ayo. Woi, kejar woi. Andin, awas lo ya. Lo sok-sokan mau kerja sama gue. Sok-sokan gak curiga sama gue. Ternyata lo dengan sengaja ingin menjebloskan gue penjara. Kalau kayak gini, gue bakal lebih nekat. Untung udah simpan nomor-nomor yang bakal gue hubungin. Termasuk lo, Ndin. Reina, kok sopir kamu sama Sus Mirna ngeliatin kita terus sih? Kamu deh maksudnya? Nggak tahu, Juana. Pak Rija, itu kalau ngawasin anak-anak jangan melotot gitu ngapa? Ntar anak-anaknya pada takut. Terus teman-temannya Rena tuh pada nggak mau main sama Rena, nggak berani. Bukan begitu Mirna. Saya harus benar-benar ngawasin Reina soalnya. Karena kan bisa jadi kalau misalnya Ricky nyusup sini, kita nggak pernah tahu kan. Iya betul, betul banget. Tapi ngawasinnya jangan kayak gini banget sih. Tegang banget, santai aja kiri pantai. Reina, masih dijagain. Ih, malu tahu. Kayak anak apa? Kayak anak teh. Kok kamu ngeledek Reina sih? Bisanya ngeledek aja. Emang bener kan? Masa anak SD masih dijagain? Kan kayak anak TK Reina. Bisa nggak sih gak ledek aku terus? Gak boleh tahu. Pantesan temennya dia doang. Reina tunggu. Itu kayaknya tuh temennya Rena itu nakal banget ya. Saya kasihan kalau ngeliat Rena kayak gitu. Tenang aja, Rena udah diajarin sama Andin. Dan Rena udah bisa ngatasin semuanya. Tenang aja, udah jangan kaku-kaku ngapa sih? Jadi laki kaku amat. Senyum kagak, apa kagak. Jadi gitu Pak ceritanya. Aku memang sengaja menjebak Ricky dan bawa dia ke kantor polisi supaya dia bisa langsung masuk penjara. Nah, tapi itu kan bahaya banget. Kamu nekat banget sih, Nak. Ya, itu juga yang bikin saya khawatir, Pak Surya. Karena memang Andin ini waktu dia cerita ke saya, dia akan melibatkan Ricky dalam penyelidikannya itu, saya udah langsung perasaan saya nggak enak. Cuman alhamdulillah masih dilindungi. Gini, apa minta perlindungan polisi aja? Ini Rena gimana? Ini jujur Papa khawatir karena Ricky masih di luar sana, Bu. Jadi saya nggak mau Ricky berbuat nekat. Aku juga udah berusaha semampuku kok Pak. Untuk masalah Rena, aku udah minta Mirna sama Riza untuk selalu menjaga Rena dengan sangat ketat. Apalagi kan ini kan juga di luar rumah ya.
Dan aku juga udah minta pihak dari sekolahnya untuk tidak memperbolehkan Rena untuk keluar sekolah sampai Riza atau Mirna sudah menjemputnya. Iya. Kita berdoa aja deh Pak Surya. Ya intinya kita harus waspada aja. Iya, Bu. betul. Selalu waspada. Betul. Bentar ya.